Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Yohanes Setia Nugroho, SPDGR. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Garut. Saya mengajar di SMP Yosuda Sugar. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Bapak Jeffrey, selaku guru informatika. Langsung saja kita mulai kegiatan pra-observasi supervisi akademik hari ini. Selamat pagi Bapak Jeffrey, bagaimana kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan Pak, baik, sehat selalu dan selalu semangat. Iya, puji Tuhan, saya sangat senang sekali Pak Jeffrey sangat selalu semangat dalam hari-harinya ya, terlihat dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Puji Tuhan. Baik Bapak, kita hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, adapun tujuan dilakukannya kegiatan pada hari ini adalah untuk mengetahui tentang evaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kenapa ini dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Bapak nanti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan dengan adanya pra-observasi ini nanti Bapak melakukan pembelajaran lebih percaya diri, lebih semangat, dan lebih sesuai dengan konsep pembelajaran. Nah, Bapak mohon izin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan pra-observasi ini ya. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada saat Bapak melakukan pembelajaran apa ya Pak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Untuk pembelajaran, karena materi yang saya akan ambil itu rencananya adalah teori berpikir komputasional. Iya. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah siswa itu dapat memahami dan menganalisa serta tahu tentang bagaimana cara berpikir komputasional. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya, tujuan pembelajarannya yang akan Bapak capai. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan kedua. Pertanyaan ini yang akan saya tanyakan adalah bagaimana Pak area pengembangan kompetensi yang ingin Bapak capai nantinya? Pak, untuk area pengembangan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah dua ya Pak ya. Pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Jadi untuk di pengetahuan ini, peserta didik itu diharapkan mampu untuk memahami tentang berpikir komputasional. Kemudian untuk area pengembangan kompetensi, siswa itu diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil analisis mandiri dan membuat produk diferensiasi infografis digital dan non digital. Gitu Pak. Oh, jadi area pengembangan kompetensi yang Bapak akan lakukan ada dua di sini ya Pak ya, yaitu tentang pengetahuannya sama keterampilannya ya. Tadi pengetahuannya berarti peserta didik atau murid bisa memahami teori berpikir kompetensi dan membuat infografis ya Pak ya. Untuk keterampilannya, oke Pak, baik, terima kasih. Saya juga ingin mendengar nih dari Bapak, penjelasan dari Bapak, bagaimana Pak rancangan pembelajaran yang nantinya akan Bapak laksanakan di kelas, baik itu dari strateginya, kemudian metodenya Pak, sama model pembelajaran yang nantinya akan Bapak terapkan. Baik Pak, jadi untuk strategi yang akan saya terapkan itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya itu nanti akan ada analisis mandiri dan presentasi seperti itu Bapak. Kemudian juga ada penugasan diferensiasi. Oh, berarti saya ulang kembali ya Pak. Jadi tadi strateginya yang Bapak ingin lakukan terkait pembelajaran pada jam pembelajaran Bapak nanti itu terkait dengan diferensiasi ya Pak ya, perbedaan pembelajaran terkait dengan strateginya ada 3 Pak nantinya, ada strategi produk, konten, dan proses.
Nah, kemudian terintegrasi juga ya Pak ya nanti pembelajaran sama KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Nah, nanti kompetensi sosial emosional itu saya kira dengan cara mengatur nafas ya, mengatur nafas, mempersiapkan anak untuk siap belajar, kemudian mendengarkan musik relaksasi, ya, kemudian bisa juga memulai dengan kesadaran penuh mereka untuk belajar apa ya, itu sangat luar biasa sekali ya Bapak sudah berani untuk memulai pembelajaran tersebut. Kemudian metodenya juga menggunakan analisis individu Pak ya, jadi mereka juga akan menganalisis individu terkait dengan soal yang nanti akan Bapak berikan. Kemudian juga ada penugasan ya Pak ya, saya dengar tadi penugasannya ada beberapa perbedaan ya Pak ya, terkait nanti kompetensi dan minat belajar mereka, terkait dalam pembuatannya mereka mampu membuat secara digital atau mungkin non digital ya Pak ya. Luar biasa sekali, artinya Bapak sudah berani memfasilitasi mereka, menghargai kompetensi belajar mereka dengan sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak terkait dengan umpan balik yang tadi? Mungkin untuk media pembelajarannya ya, nanti akan saya gunakan itu seperti slide presentasi di PowerPoint ya, atau juga menggunakan beberapa video dari YouTube atau video juga dari video YouTube, dan juga saya akan membagikan ILKPD-nya. Oh gitu ya, saya tadi pasti didik. Artinya media pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan di dalam kelas itu ada media pembelajaran PowerPoint ya Pak ya, Google Slide ya Pak ya, ada Canva juga tadi Pak ya saya dengar ya Pak ya, kemudian ada YouTube ya Pak ya, dari video dari YouTube pembelajaran, dan nanti juga bisa difasilitasi untuk belajar peserta didik dengan buku teks Pak ya sebagai perbedaan. Baik Bapak. Oke, berarti nanti Bapak akan menggunakan media pembelajaran itu. Terima kasih Pak ya, itu sudah sangat luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini Pak? Baik Pak, mungkin pembelajarannya akan diagendakan hari Senin ya Pak ya. Iya. Di kelas 7 itu pada jam ke-1 dan jam ke-2. Iya. Semoga saja saya berhasil Pak ya, karena saya masih guru baru dan jadi masih butuh bimbingan dan arahan dari Bapak. Siap Bapak, sama-sama kita belajar ya Pak ya, kita belajar untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya kira tidak ada guru lama, tidak guru baru Pak, semuanya sama terkait dengan bagaimana kita pelan-pelan saja mengikuti alurnya, proses pembelajarannya, supaya memang nanti ada polanya Pak ya, kita peserta didik itu mampu memahami pola kita. Jadi Bapak tetap semangat saja ya, saya siap jadi pendamping Bapak juga nanti ke depannya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dunia di sekolah ya Pak ya. Oke, berarti Bapak rencananya nanti akan melaksanakannya pada hari Senin ya, seperti itu ya Pak ya, di kelas 7 jam ke-1 ke-2. Nah nanti saya ikut masuk ya Pak ya, mohon izin ke kelas Bapak. Pada hari itu saya akan melihat dan mencatat beberapa hal yang apa saja yang akan Bapak lakukan selama pembelajaran di kelas. Nah, setelah Bapak selesai melakukan pembelajaran, nanti akan ada diskusi kembali ya Pak ya, namanya pasca observasi kelas. Nah, nanti juga pada saat pasca observasi kelas akan dihadiri juga oleh pengajar praktik saya. Nah, nanti kita akan merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Begitu pula dengan cara pembelajaran saya Pak ya, seperti itu. Baik Bapak, semoga saja pada hari Senin nanti berjalan dengan baik dan lancar Pak ya, tidak ada hambatan, Bapak sehat selalu. Saya dengar tadi, saya melihat Bapak tadi ada batuk-batuk Pak ya, jadi mungkin Bapak harus butuh istirahat juga. Bapak menjaga kesehatan dengan minum yang banyak Pak ya, karena memang menjadi guru juga membutuhkan proses yang panjang ya Pak ya, berbicara di depan, kita menguras tenaga juga, tapi tetap semangat ya Pak ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, baik, terima kasih Pak Tio untuk arahan dan bimbingannya. Iya Bapak, terima kasih ya atas hari ini untuk melaksanakan praobservasi proses pembelajaran. Itu tadi praobservasi
evaluasi pembelajaran supervisi akademik yang saya sudah lakukan bersama Bapak Jeffrey selaku guru informatika. Terima kasih atas perhatiannya terhadap proses pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Oke, bagian makanannya. Materi kita pada hari ini adalah berpikir komputasional ya. Gimana kabarnya kalian ini baik semua ya? Ada yang sakit ya? Masih semua ya. Sebelumnya tadi dipimpin doa ya. Jadi sampai yang pimpin doa hari ini. Habis siapa? Gimana ya? Gimana ya? Habis itu Jonathan. Ayo mari kita sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita mulai SPP dulu ya. Biar kita fokus ke dalam pembelajaran. Bapak sudah menyediakan video untuk SPP-nya, itu adalah SPP Everybody Senam Otak. Oke, bisa berdiri dulu semuanya. Berdiri. Oke. Ada yang kesulitan nggak? Karena biasa ya? Ya. Biasa. Oke, setelah stretching kita akan lanjut ke teknik KSE. Apa itu KSE? Adalah teknik Oke, pada tahu ya. Berarti kita relaksasikan dulu ya. Boleh duduk. Oke, duduk ya. Nah.
keluarkan, tarik nafas, keluarkan, sekali lagi tarik nafas, keluarkan. Oke, gimana, udah lebih rileks? Rileks nggak? Rileks ya. Nanti kalau kita lanjut ke dalam pembahasannya. Ini adalah kegiatan pendahuluan dari berpikir komputasional. Yang pertama, peserta didik dapat memahami berpikir komputasional dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis soal teori berpikir komputasional. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan diskusi pembelajaran. Paham? Oke, ini kegiatan pendahuluannya. Kita menghargai pendapat orang lain, menghargai guru berbicara, bekerja sama dengan baik dalam diskusi. Yang keempat adalah semangat dalam belajar ya. Nih, dengan pembelajarannya, penilaiannya adalah keaktifan dalam pembelajaran, diskusi kelompok, dan penugasan ya. Nah, untuk metodenya, metode pembelajarannya diferensiasi. Nanti bakal ada tugas yang bisa kita kerjakan dengan cara yang berbeda-beda. Diferensiasi itu. Pembagian kelompoknya nanti masih ingat kan kelompok yang minggu lalu dicatat kan? Di Bapak saya rekapnya. Oke, fokus. Ini ada video pembelajarannya, bisa kalian amati. Nanti ini akan ada tentang diskusi kelompok dan tentang materi pembelajaran ini ya. Yuk disimak videonya, Bapak play ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kecil, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang menggunakan juri dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Contoh buat kamu yang sudah mengenal benar-benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam berproses dalam proses berpikir ini dilakukan sambil mulai studi atau pengembangan. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka problem yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dan kalau ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Maka sebenarnya kita harus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sebagai guru, mencatat pembahasan pelajaran, hingga sediakan masuk ke sekolah besar. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sebelum itu, coba-coba kita menerapkan berpikir komputasional dalam masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan jalur. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan data 5. Di sini kamu perlu kecerdasan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan mengolah informasi yang kamu perlukan. Hingga
Program posisi. Program posisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi beberapa yang lebih biasa, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju dari pilihan acara, konstruksi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikerjakan. Misalnya, kamu hendak menikah dan menikah juga di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jenis mobil saya, ibu, kamu, adik, dan lain sama seperti spray, kamu, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu termanisikan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, menambahkan bentuk yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Jadinya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan dan kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah penyelesaian atau membuat ulang dan diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi data belajar di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu caranya efisien misalnya dengan mobil yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia upaya dasar berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga belajar soal untuk mengasahnya. Misalnya, guru akan memberikan soal-soal computational thinking kepada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan berbasis Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan mendapatkan berpikir berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat peninggalan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah digunakan. Lalu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau C. Yang mana pun boleh. Saat ini interpretasi dari challenge berbagai sebenarnya. Coba ya, jawab di kolom komentar. Beda cita, kejar ilmu, raih cita. Oke anak-anak, tadi Bapak menanya. Pengenalan computational. Jadi ini ada videonya satu lagi ya. Jadi video pertama, ini yang keduanya. Thinking.
Jadi kesimpulannya gimana? Berpikir komputasi itu bagi berapa? Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Ada? Betul. Lebih tepatnya adalah memecahkan masalah-masalah kecil. Lalu yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, lalu tadi kalian ada contoh soal ya? Oke, kita review dulu ya. Coba tadi cover kelompok mana, kelompok kanan yang mana yang terakhir dimasukkan terakhir? Artinya B, jawabannya apa? Anda yang ingin pergi ke restoran. Nah, kita baca soalnya bareng-bareng ya. Cover kelompok kanan mana yang terakhir yang dimasukkan? Yang dimasukkan terakhir. Yang terakhir kan? Oke, benar. Yang pergi ke restoran karena kan nggak mungkin kalau misalkan dia turunnya pertama di sini tapi masukin barangnya paling pertama. Betul. Lalu yang kedua ya, ada lagi ya? Nah, kalau gini gimana? Langkah penyelesaiannya? Udah tadi ya? Nah, setelah kalian tadi melihat video kedua tentang cara penyajian nasi goreng, lalu kalian bisa nggak menyelesaikan contoh soal ini? Bagaimana Riana melakukan persiapan mencuci pakaian sampai pakaiannya kering dengan menggunakan mesin cuci? Hah? Yang nomor satu dulu, Nomor satu gimana? yang harus yang bisa betul. Oh, mau yang disampaikan dulu. Ya. Oh iya, jadi soal nomor 2 ya? Oh iya, pertama. Nah ini soal pertama. Bagaimana Anda melakukan persiapan untuk membuat jus alpukat sampai menyajikan alpukat pakai video pembelajaran yang kedua? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, angkat tangan mungkin. Ayo nggak apa-apa. Oke, Christopher, di mana? Penjelasannya di depan sih kalau kata Bapak ya. Bisa tepuk tangan dulu Pak Christopher ya. Video juga kita menyiapkan itu yang pertama kita dekomposisi ya. Yang pertama komposisi membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Itu contohnya seperti tadi apa? Christopher menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Lalu yang kedua fokus pada alat bikin saja abstraksi
Ya. Lalu yang ketiga itu algoritma cara penyelesaian masalahnya, seperti misalkan alur pembuatan minyak, tapi kita dalam apa pembuatan alpukat tadi ya. Oke, kalau kurang paham, apakah mau diulang lagi videonya? Masih kurang paham nggak video yang kedua? Paham? Oke, kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini ada contoh soal. Bapak hanya satu-satu ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir atau pemikiran komputasi? Ada yang tahu? Yang tadi baru kita bahas. Memang ini ada ini Pak. Ada yang tahu? Berarti apa namanya? Ada yang nggak tahu? Dia ada siapa? Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir komputasional atau berpikir komputasi? Felis nggak tahu Felis? Jadi kalau kita lanjut ke soal nomor 2, siapakah yang membawa pendekatan yang dimodifikasi dan perhatian baru pada pemikiran komputasi atau computational thinking? Boleh dibuka bukunya? Coba. Ya, bab 2 ya. Berpikir komputasi ini bab 2. Bab 2, bab 2. Nah. Ada 4 ya. Jadi komputasi, pola, abstraksi, dan algoritma.
Kalau gitu udah tahu ya? Udah. Siapa? Yang nomor 1 kan? Ya, nomor 1. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan dengan komputer. Dengan demikian akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Oke. Artinya ya. Lalu oke, Adel dapat poin dari Bapak ya. Ayo, siapa lagi nomor 2 dapat poin? Jonathan. Tadi Jonathan mau jawab nomor 1. Nomor 3. Coba 1, 2, 3 angkat dulu. Oke, gue. Bapak? Bapak Turdi mempunyai 3 anak. Yang sulung bernama Tito. Saatnya jam ketiga dimulai. Bapak It's time to begin the third subject. Bapak Turdi mempunyai 3 anak. Yang sulung bernama Tito, berusia 12 tahun. Titi berusia 9 tahun. Dan adiknya bersekolah bernama Turdi. Betul. Bukan dong. Oke, gue ya. Gue biasa. Ini nomor 4 tuh. Gini aja deh. Kita lanjut ke pembagian kelompok aja ya. Nanti kita diskusikan jawaban di dalam kelompoknya pakai yang minggu lalu Bapak spin ya. Ada yang ingat kelompok satu apa aja coba? Perlihatkan dulu sebentar ya. Yang ketiga. Nih, kelompok 1 Sanesa, Devi, Karen, Ardel. Kelompok 2 Loren, Christopher, Caca, Ellen. Kelompok 3 Joshua, Rafael, Gwen, Felis. 4 Albert, Melanie, Leon, Rani. Kelompok 5 Renalda, Salom, Jonathan, Alvin. Oke, dulunya mau gimana? Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? Di luar. Coba aja. Ya di sini. Kelompok 1 mau di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sana. 4 di sana. 5 belakang gitu. Oh, berarti Mau di bawah. Emang nyaman nanti? Boleh. Nggak boleh. Mau di Oke. Bapak ngomongin apa? di mana ada? File dulu aja. Apa? File dulu aja mau. Nanti Indonesia pakai Boleh. gabungin pakai aja bro. Boleh. Lebih nyamannya aja ya. Yuk kita ke kelompok masing-masing yuk. Yang benar aja namanya. Kelompok 3 Joshua. Pak,
kita mempelajari kata baru yang demikian sangat mempengaruhi untuk pemikiran masa depan informatika kita. Oke. Oke. Kasih harga. Oke. Satu lagi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran ini? Oke, Karen boleh. Gak apa-apa, cepat. Yuk. Dengar mas. Ya. Tepuk tangan dong buat Karen. Ayo. Oke, anak-anak kata Karen menambah yang baru gitu tentang apa itu berpikir komputasional. Dan berpikir komputasional itu ternyata ada 4. Yang pertama tadi ada dekomposisi, algoritma, abstraksi, dan ada lagi apa? Pengenalan pola. Betul. Oke, mungkin karena waktunya sudah tidak terasa istirahat, kita lanjut ke refleksi yang akan Bapak share di Google Form ya. Yang Bapak sudah sediakan, nanti Bapak share di grup untuk di refleksi pembelajarannya ya. Boleh dibuka HP-nya, boleh diambil satu. Dulu ya. Sesudah refleksi, nanti kalian akan mendapatkan tugas satu orang satu, yaitu membuat infografis tentang berpikir komputasional. Itu kalian bebas, boleh membuatnya di kertas atau berisi dalam bentuk karton ya. Apa? Kalau di komputer bisa dibuat di Canva, kalau yang bangun digital bisa dibuat dalam bentuk karton ya. Paham? Untuk pengalihan tugas individu produk diferensiasi mobil infografis tema berpikir komputasional yang ingin ditanyakan. Sudah paham semua? Deadline-nya minggu depan. Bisa ya? Bisa dibuat dalam bentuk Canva atau dalam bentuk karton ya. Individu. Ya, gimana Rani? Kalau pakai Canva di print. Di print. Ukurannya karena di berarti bukunya 2 ya, digital sama di print. Paling kalau print paling kertas F4 ya paling besar ya. Ya, di F4 aja berarti. Oke. Sudah tidak terasa pembelajaran kita akan istirahat. Sekian dari Bapak.
Terima kasih.